Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar ucapan kata jahiliyah. Bahkan sering pembawa acara pun sering menyampaikan bahwasanya kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Namun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita pada saat ini, pada era sekarang ini, kita juga sudah hampir, bukan hampir lagi, tetapi kita sudah juga sama dengan orang-orang jahiliyah. Kita berasumsi bahwasanya orang-orang jahiliyah atau orang jahil itu makna gininya adalah bodoh. Tapi pada hakikatnya makna jahiliyah zaman dahulu bukan cuma bodoh yang diartikan sebagai dengan kata bodoh, tetapi orang jahiliyah dulu adalah orang yang bukan kebodohannya, tetapi mereka pandai semuanya, tetapi akhlaknya yang rusak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang jahiliyah dulu itu mungkin lebih sakti daripada orang-orang yang sekarang. Bahkan diceritakan yang namanya orang jahiliyah itu bisa melihat, bisa memprediksi keadaan seseorang walaupun dia tidak tahu orangnya kemana, hanya dengan cara melihat bekas atau tempat di mana mereka jalan. Itu orang jahiliyah. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwasanya ada 4 sifat-sifat jahiliyah, yang mana sifat jahiliyah ini pada saat ini kita sudah bisa merasakan bahwasanya itu sudah dijalani oleh kita semua. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran ada yang namanya dhannul jahiliyah, yaitu percaya akan sesuatu atau tatayyur, percaya dengan hal-hal yang nyeleneh. Itu yang pada saat ini terjadi. Zaman jahiliyah dulu, bahkan sampai bunyi-bunyian atau bunyi dari hewan atau apapun itu dijadikan tanda oleh orang-orang jahiliyah. Nah, pada era yang zaman sekarang pun ini juga sudah terjadi pada kita semua. Sebagai contoh adalah kadangkala ada bunyi burung yang diidentikan dengan kematian, akan ada kematian seseorang. Nah, itu padahal adalah sifatnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Bahkan pada saat ini pula juga banyak orang yang mendatangi paranormal ataupun dukun-dukun dan yang lainnya. Itu adalah orang-orang jahiliyah. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jahil bukan bodoh. Tetapi pada zaman jahiliyah dulu yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena bodohnya, tetapi rusaknya akhlak pada zaman dulu. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang sekarang ini banyak sifat-sifat jahil dari zaman dahulu yang sudah kita ikutin, tapi itu tidak dirasakan oleh kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwasanya ada yang namanya tabarrujul jahiliyah, tabarruk kepada orang-orang jahil. Contohnya apa yang terjadi pada saat ini? Orang-orang jahiliyah terdahulu, pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah, khususnya pada kaum hawa ataupun kaum wanita, yaitu adalah pakaian yang memang serba tertutup, tetapi bentuk atau pakaian yang dipakai itu masih memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh yang diginikan oleh para wanita. Saat ini pun juga sudah terjadi. Bahkan putra-putri kita sendiri yang pada saat ini pakaian seolah-olah muslimah, seolah-olah syar'i,
Tetapi lekukan-lekukan tubuh ke atas pakaian yang dipakai yang menunjukkan kesyar'inya itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak pada saat ini kaum perempuan yang hilang rasa malunya. Maka benar yang disampaikan, ada riwayat yang menyampaikan bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wafat untuk terakhir kalinya, sakit terakhir kalinya menjelang beliau wafat, beliau berbincang-bincang dengan malaikat Jibril alaihi salam, bahwa salah satu perbincangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah engkau akan turun ke bumi setelah sepeninggalanku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun menjawab, "Na'am," kata malaikat Jibril. "Iya, saya akan turun sepeninggalanku." Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, engkau sebenarnya turun ke bumi yaitu adalah menyampaikan wahyu kepadaku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Terus untuk apa lagi engkau turun ke bumi setelah aku meninggal, wahai malaikat Jibril?" Salah satu yang dijawab oleh malaikat Jibril yaitu adalah arfa'ul haya'u minan nisa. Bahwasanya malaikat Jibril turun ke bumi yaitu adalah mengangkat sebagian rasa malu dari seorang perempuan. Artinya apa? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman yang sekarang sudah sering kita lihat bahwasanya berapa ratusan atau ribuan kali yang mungkin perasaan malu seorang wanita pada saat ini mungkin itu sudah dicabut atau diangkat oleh malaikat Jibril. Sekarang pakaian-pakaian yang seyukyanya itu dipakai oleh seorang pria ataupun laki-laki sekarang banyak dipakai oleh seorang perempuan. Mungkin sekarang banyak bapak yang kehilangan kaos atau bajunya gara-gara dipakai oleh putrinya. Kadang ke mall ataupun kemanapun mereka pakai singlet. Kenapa? Karena memang sifat malu dari sebagian sifat malu dari wanita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua tadi dhannul jahiliyah, kemudian tabarrujul jahiliyah. Kalau kita teliti, itu sudah kita lakukan. Bahkan karena itu sifatnya sifat jahiliyah, apakah kita masih mau mengikuti sifat-sifat jahiliyah pada era yang zaman sekarang ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu adalah hukmul jahiliyah, hukum di zaman jahiliyah. Di mana hukum-hukum yang terjadi di zaman jahiliyah yaitu yang kuat dialah yang berkuasa. Di zaman jahiliyah itu ada yang namanya kabilah-kabilah. Siapapun kabilah yang terkuat, siapapun kabilah yang paling kaya, maka dialah pemimpinnya. Itu jahiliyah terdahulu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di Indonesia, di negara atau NKRI yang kita sayangi ini. Tidak jarang kita sering melihat hukum yang sudah terjadi pada negara kita ini. Kadangkala yang beruang ataupun yang mempunyai jabatan, mereka seolah-olah yang berkuasa. Sebagai contoh yang terjadi pada saat ini, tatkala seorang yang mempunyai jabatan ataupun mempunyai harta bermasalah dengan hukum, maka tidak menutup kemungkinan dengan harta dan jabatannya mereka bisa membeli hukum, bahkan tidak akan terjerat hukum hanya karena jabatan dan harta yang dimiliki. Namun sebaliknya, tatkala seorang miskin atau orang yang enggak mempunyai harta ataupun jabatan terkena kasus, sekecil apapun yang mereka lakukan kasusnya, tetapi begitu hukum yang bergerak, maka orang miskin itu pun dihukum seberat-beratnya. Maka sudah sering dalam sampaikan bahwasanya hukum yang terjadi pada saat ini adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini sebenarnya adalah sifatnya orang-orang jahiliyah, dan bahkan pada saat ini di negara kita pun, NKRI yang kita sayangi ini sekarang pun hampir seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negara kita sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat dalam Al-Qur'an disebutkan yaitu adalah hamiyatul jahiliyah. Hamiyah yaitu adalah fanatisme dalam sebuah golongan. Kita sebagai muslim, utamanya yang ada di Indonesia, muslim yang terbanyak bahkan di Indonesia daripada agama-agama yang lain. Kita sekarang terhimpit dengan banyaknya golongan ataupun
beberapa ormas yang saat ini terjadi di Indonesia, kita selalu hampir fanatik kepada golongan-golongan tersebut. Maka dari itu kita Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah menyarankan kepada masyarakat, yaitu jangan sampai kita hamiyatul jahiliyah, tetapi kita harus mempunyai ghirah. Karena hamiyah fanatik dengan bedanya dengan ghirah itu berbeda. Makanya pada saat ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fanatisme ke dalam satu golongan itu adalah sifatnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang mempunyai sifat seperti sifatnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Karena dengan era yang seperti sekarang ini sudah serba salah, serba keliru. Bahkan sekarang banyak hal-hal yang aneh yang terjadi di negara kita ini, tetapi kita sudah sulit untuk bisa membendung itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua baik di dunia sampai di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit yang bisa dalam sampaikan, kurang lebihnya dalam mohon maaf. Wallahu yuwafiquna fima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.